setelah pertanyaan uji pengetahuan, Pak Lalu dapat menjelaskan secara runut juga tentang aspek-aspek pengembangan dalam proses pembelajaran dan dilanjutkan dengan praktek pembelajaran untuk proses pembelajaran di kelas. Untuk terakhir, kita akan melakukan uji kemampuan baca dan tulis Al-Quran. Disilakan waktu Anda 50 menit ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dokter selaku penguji yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil perkuliahan selama beberapa pekan dari awal perkuliahan PPG ini sampai sekarang ini, yaitu dalam kegiatan uji komprehensif. Tentunya apa yang kami lakukan, yang kami dapatkan selama PPG ini, mudah-mudahan itu dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kami. Dalam bentuk kami akan mempresentasikan bahwa ada beberapa uji pengetahuan yang disampaikan kepada kami, yaitu terkait dengan teori belajar yang ada dalam kurikulum Merdeka. Menurut pemahaman kami selama dalam proses pembelajaran, teori belajar itu yaitu memiliki manfaat yang sangat besar kepada proses pembelajaran di dalam sekolah. Di antaranya akan membantu guru untuk membelajarkan siswa. Tentu juga guru akan memahami proses yang terjadi pada saat belajar di dalam kelas. Dan tentunya akan memiliki tujuan dengan teori-teori belajar itu, yaitu mengetahui apa yang dilakukan oleh guru terhadap perkembangan di dalam kelas itu sendiri. Agar dengan pemahaman guru itu, maka akan lahir metode-metode cara melakukan proses pembelajaran agar siswa dapat memahami hasil belajar dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Maka ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang guru, yaitu guru tidak harus terpaku sama satu teori saja atau dua teori saja. Tentunya dalam proses pembelajaran itu akan dikondisikan dengan bagaimana faktual, keberagaman, tingkat perkembangan siswa dan tujuan belajar. Itu disesuaikan. Maka di dalam proses pembelajaran ini, teori belajar dalam kurikulum Merdeka ini, ada beberapa teori, ada 4 teori yang ditekankan dalam proses kurikulum Merdeka. Di antaranya yang pertama adalah teori behaviorisme. Ya, teori ini menekankan kepada konsentrasi pada tingkah laku, mengedepankan tingkah laku dalam pembelajaran dengan mengabaikan proses berpikir yang terjadi. Maksudnya adalah perubahan-perubahan dari sikap anak itu adalah menjadi bahan penilaian dalam teori behaviorisme. Tentunya semua itu dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu tentunya dengan memberikan stimulus agar memberikan tampilan-tampilan dalam belajar agar dapat membuka pemahaman siswa, membuka pola pikir siswa. Inilah teori behaviorisme. Yang diantaranya ini tokoh-tokoh teori ini diantaranya adalah Pavlov, Sondig, Skinner, Guthrie, dan Bandura. Itu adalah teori yang pertama. Kemudian ada juga teori konstruktifme. Nah, dari bahasa konstruktif saja kalau kita kata-kata itu adalah membangun. Ya. Jadi dalam teori ini
yang ditekankan adalah bagaimana membangun pengetahuan siswa melalui pembelajaran dengan melibatkan lingkungan pengalaman. Maka dalam hal ini, maka siswa itu yang aktif dalam melakukan proses pembelajaran itu. Maka itulah teori yang diterapkan oleh teori konstruktifnya. Ya, di sini tokoh-tokoh teorinya ada Jean Piaget, Vygotsky. Nah, ini teori-teori ini di tokoh-tokoh teori konstruktifisme. Kemudian selanjutnya ada teori kognitivisme. Nah, kalau dari bahasa kognitif ya proses ini berpikir dengan tingkah laku yang diobservasi digunakan sebagai indikator. Nah, tentunya melalui pemahaman-pemahaman bagaimana kemampuan anak-anak dalam memahami, mendeskripsikan dalam pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir ada namanya teori humanisme. Teori humanisme adalah teori yang bagaimana kalau dalam bahasa kurikulum merdeka sekarang biasa kita dengar dengan memanusiakan manusia. Nah, tentu proses belajar dianggap berhasil bila siswa dapat memahami lingkungannya sendiri. Maka dia dapat memahami, belajar dari lingkungan itu. Dari sudut pandang, maka kita memberikan pembelajaran dalam teori ini dari sudut pandang siswa, bukan dari sudut pandang guru. Kita tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh siswa itu, bukan apa yang diinginkan oleh guru. Maka minat siswa dikedepankan, sehingga itulah yang menjadi penekanan pada teori humanisme. Ada tokoh-tokoh seperti Maslow, Roger, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi masalah teori yang ada di dalam kurikulum merdeka. Kemudian kedua ada pengembangan terkait dengan perumusan. Baik di dalam teori belajar itu, di dalam pengembangan pembelajaran ada namanya tujuan. Tujuan itu diambil dari CP, capaian pembelajaran yang sudah diberikan, yang sudah secara nasional oleh kurikulum nasional sudah ada tertera, dan di situ diambil ada namanya tujuan pembelajaran. Kemudian alur tujuan pembelajaran diambil dari poin-poin yang ada di TP itu. Maka diambil dari mulai dari tahapan-tahapan menganalisis, ya, memahami, mengevaluasi dan lain sebagainya. Kemudian ada dengan problem basic learning, ya. Ini dilakukan kepada pelajaran-pelajaran yang memang membutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam, sehingga ada menganalisa. Ada materi-materi seperti ini, ya, di situ butuh penerapan yang namanya PBL, proses problem basic learning. Kemudian ada juga PBJL, yaitu dengan menggunakan proyek. Ya, ada hal-hal yang perlu diselesaikan dalam pembelajaran dengan menggunakan proyek. Kemudian dalam komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar ada namanya tujuan. Jadi harus memenuhi namanya tujuan pelajaran. Di dalam modul ajar itu yang sangat penting adalah ada tujuan. Untuk apa? Nah, memahami mulai dari menganalisis, kemudian menyajikan, memaparkan, mendefinisikan, bahasakan sampai menerapkan. Itulah tujuan yang harus ada di dalam modul ajar itu. Kemudian ada materi ajar tentang konten yang harus dilakukan, yang disampaikan kepada siswa. Kalau misalnya materi ajarnya terkait masalah
fikih ya ada, kalau dalam pendidikan agama Islam itu ada bermacam-macam, terdiri dari beberapa fase, dan kemudian di dalam fase tingkatan, kemudian di setiap tingkatan itu ada beberapa elemen. Nah, inilah materi-materi yang harus ada. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan bermacam-macam sesuai dengan tahap kemampuan siswa. Ada metode ceramah, ya ini mode ceramah ini walaupun dianggap lama, tapi masih bisa digunakan pada saat awal-awal pembelajaran, ketika memberikan motivasi kan. Dan terakhir juga metode ceramah ini dilakukan pada saat menyimpulkan terakhir atau meluruskan ketika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh siswa. Kemudian metode cooperative learning, antaranya adalah bagaimana memberikan tugas kepada siswa berkelompok itu. Dengan metode cooperative learning ini, di antara kelompok itu ada satu orang yang dianggap cerdas. Nah, di antara kelompoknya dipisah-pisahkan sebagai nanti pemandu kepada setiap kelompok. Itulah sistem metode cooperative learning. Kemudian ada metode tasmi, kalau dalam bahasa agamanya itu tasmi, mendengar anak-anak, apakah itu mendengarkan arahan-arahan, nasihat-nasihat dari media yang ditampilkan, ini juga termasuk dan tergolong. Kemudian ada namanya ada media. Nah, media ini ya tentu disesuaikan dengan situasi atau disesuaikan dengan metode. Kalau metodenya ya menerapkan, maka kadang-kadang anak-anak harus berada di lapangan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang harus menjelaskan dengan media, maka yang harus ada ya media seperti internet, apalagi segala sesuatu yang mendukung pada proses pembelajaran itu. Instrumen asesmen yang dapat mengembangkan, ya tentunya itu memberikan feedback kepada anak-anak bagaimana agar cepat memahami daripada proses pelajaran itu. Pendalaman dan penugasan, ya ada materi yang materi esensial. Materi ajar esensial yaitu belajar tidak perlu banyak, itu esensial. Sedikit tapi memahami. Maka ini anak yang diterapkan adalah bagaimana tujuan itu tercapai, tidak perlu banyak. Makanya dalam proses pembelajaran itu sedikit tapi ya tercapai, dapat memahami secara mendalam, dan anak sudah bisa memaparkan, mendefinisikan dan menjelaskan. Itu materi esensial yang ada. Kemudian pembelajaran bermakna, ya tentu asas manfaat, ya bagaimana anak-anak bisa menerapkan apa yang diajarkan dan dapat dipahami dan masuk di dalam akal pikiran mereka. Materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ini materi ajar yang betul-betul memberikan wawasan yang secara luas. Dari tadinya membahas masalah fikih, ternyata fikih itu ketika dikembangkan ada fikih muamalah, ada fikih siasa, dan lain sebagainya. Dikembangkan lagi fikih muamalah yang mana, fikih siasa yang mana. Ini akan berkembang sehingga pada akhirnya akan lahir hikmah dan manfaat. Apa saja manfaat mempelajari itu. Kemudian materi ajar yang bermuatan HOTS, meningkat ya bermuatan HOTS, yaitu materi ajar yang tingkat memiliki pemahaman tingkat tinggi, artinya memancing kreativitas siswa untuk berpikir cerdas, berpikir kreatif, bagaimana anak-anak tidak fokus menonton saja dengan materi-materi yang diajarkan sama guru, tidak ada tantangan dalam berpikir. Jadi biasa anak-anak sekarang dunia pikirannya sudah melebihi daripada guru.
dengan gadget yang ada, maka anak-anak pengalaman dunia media sosialnya lebih, kita akui mereka lebih tinggi mungkin daripada kita tentang pemahaman di dunia teknologi. Maka perlu ada namanya materi ajar yang bermanfaat, yang memancing, merangsang untuk berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, asesmen dalam rancangan pembelajaran mencakup yaitu asesmen awal. Nah, sebagaimana sampaikan, sebenarnya ini asesmen awal pada tahun ini sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tapi itu pada tahun dulu melakukan asesmen awal dengan untuk mengukur kemampuan siswa. Tetapi ini asesmen awal ini sudah untuk tahun ini itu mungkin hanya dilakukan oleh untuk guru-guru BK dan lain sebagainya yang akan menerapkan penilaian pada siswa. Tetapi itu bisa-bisa saja dilakukan untuk mengukur pada awal pembelajaran sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang akan kita ajarkan. Kedua, ada formatif. Jadi penilaian dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman siswa. Di akhir pembelajaran diberikan sumatif, yaitu tugas-tugas yang diberikan pada akhir pembelajaran agar mengetahui baik sejauh mana pemahaman siswa terhadap yang disampaikan. Teknik asesmen yaitu dengan memberikan tugas-tugas melalui rubrik yang diberikan, yaitu dengan memberikan tugas-tugas pertanyaan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi berupa soal esai, pilihan ganda, dan instrumen asesmen yang berorientasi dan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan tugas kepada siswa yang seperti tadi, pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan memancing, merangsang untuk berpikir kritis. Saya kira itu untuk tahapan uji pengetahuan. Mudah-mudahan bisa dikoreksi. Ya, baik. Pak Lalu, dilanjutkan dengan uji praktek pembelajaran. Diawali dengan penjelasan terhadap aspek-aspek pengembangan dalam pembelajaran. Setelah penjelasan itu langsung masuk pada praktek belajar. Baik, sebelum saya melakukan praktek pembelajaran, saya akan menyampaikan bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya penerapan metode cooperative learning dalam proses pembelajaran. Dengan metode ini saya coba mengupas bagaimana pemahaman siswa pada materi fikih tentang pentingnya meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode cooperative learning. Mudah-mudahan dengan metode ini bisa meningkatkan pemahaman hasil belajar siswa. Baik, saya mulai pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anakku semua, ya. Alhamdulillah pada siang hari ini anak-anakku masih diberikan kesehatan. Doa kepada kalian semua, mudah-mudahan anak-anakku tetap dalam keadaan baik, sehat. Ya, tentunya apakah ada yang sakit pada hari ini? Ya, semua hadir. Ya, hadir semua ya. Oke. Sebelum kita mulai anak-anakku sekalian, saya minta kepada di antara kalian untuk memimpin doa.
Silakan ketua kelas berdoa. Ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita lanjut, saya memberikan tugas pada kita untuk sama-sama melakukan pembacaan kitab suci Al-Quran sebagai langkah awal kita mulai belajar. Kita ambil keberkahan dulu supaya apa yang kita lakukan ini ya mempunyai arti dan bermakna. Diawali dengan sama-sama membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, ya pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada materi akidah akhlak ya. Akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Baik. Tentunya anak-anakku sudah paham semua. Dan pada hari ini saya ingin melihat secara pribadi Pak Guru apa sebenarnya anak-anakku yang telah anak-anakku lakukan tentang materi yang tahun lalu, pertemuan yang lalu. Jadi saya menginginkan nanti mampu diterapkan pada materi berikutnya dengan menerapkan perilaku-perilaku terpuji. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi fikih, ya, materi fikih tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Ada yang tahu apa itu Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Silakan. Jamaluddin. Nah. Ya, belum tahu. Amin. Mira. Ya. Ada yang tahu? Ya, betul. Ya, sudah hampir benar. Sebenarnya apa sebenarnya Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Jadi Al-Kulliyatu adalah, ini yang pertama perlu kita ketahui sebelum kita masuk, perlu kita pahami dulu apa itu Al-Kulliyatu. Al-Kulliyatu adalah prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar, jadi segala sesuatu yang awal-awal sekali, pemahaman yang mendasar pada diri kita, itu disebut dengan Al-Kulliyatu. Al-Khamsah, apa itu Al-Khamsah? Ya, silakan berhitung. Apa bahasa Arabnya? 1, wahidun, ya 2, isnain, 3, salasa, 4, 5, iya, khamsah. Jadi khamsah itu artinya 5. Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Jadi anak-anakku sekalian perlu anak-anakku tahu, pahami. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip dasar itu anak-anak sudah tahu, ada pada diri kita. Sekarang anak-anakku saya kasih tugas untuk anak-anakku mampu mencari sendiri apa itu sebenarnya Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Dan saya bagi 2 kelompok. Ada kelompok yang 1, Jamaluddin, Amran, ya, di sini sudah saya bagikan tugas. Silahkan kelompok pertama, ketua kelompoknya Jamaluddin, kemudian dilanjut anggotanya Izran, Murida, dan Endang. Oke, kelompok 2, anakku Mira, Jumatia, Amran, dan Husnia. Kemudian tugas anak-anakku sekalian adalah mencari di dalam media belajarnya, apakah itu di buku, melalui Google, dengan cara menganalisa tentang apa itu sebenarnya Al-Kulliyah Al-Khamsah, apa saja itu Al-Kulliyah Al-Khamsah. Dan kemudian setelah kalian menganalisa, menemukan itu, kemudian nanti akan salah satu di antara kalian ke depan untuk memaparkan, menyajikan pemaparan tentang materi Al-Kulliyah Al-Khamsah.
sama-sama tugasnya yang dua kelompok ini. Nanti ada penilaian secara kelompok, yang mana yang terbaik, ya kelompok A atau kelompok B. Saya kasih waktu 15 menit ya, sampai dengan persentase. Berarti 5 menit untuk mencari, kedua persentasenya 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, baik. Karena waktu sudah cukup, sudah 15 menit berjalan, alhamdulillah sudah ada persentase tadi. Dari saya sudah melihat bagaimana pemaparan anak-anakku dari masing-masing kelompok sudah luar biasa. Luar biasa. Jadi anak-anakku ini sebenarnya sudah tahu kuliah itu Al-Hamzah itu. Cuman yang perlu dipahami, yang perlu diperkuat adalah, oh ini yang namanya Al-Kuliah itu Al-Hamzah. Tapi dari pemahaman kita setiap hari, oh itu dia prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Baiklah, itu sudah bagus sekali. Guru hanya akan menyimpulkan dari anak-anakku sekalian apa sebenarnya Al-Kuliah Al-Hamzah. Mungkin hanya bahasa saja yang berbeda, tapi pengertian yang sama. Saya akan menyampaikan runut sekaligus mungkin untuk menyimpulkan dari apa yang dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Dari diskusi anak-anakku sekalian sudah benar. Pak Guru hanya mau menyimpulkan saja. Ya, yang pertama tadi adalah yang mana saja yang dinamakan Al-Kuliah Al-Hamzah. Yang pertama, Hifzu ad-Din. Hifzu yaitu, ya, Hifzu ini artinya terpelihara. Terpelihara atau menjaga. Orang yang terjaga, terpelihara. Ad-Din, agamanya. Orang yang terpelihara agamanya. Ada sudah tadi, sudah masuk orang yang baik agamanya sama. Itu ditampilkan oleh kelompok 1. Yaitu menjaga agama dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu di dalam agama? Di dalam agama yang perlu dijaga adalah namanya akidah. Keyakinan kita tentang bagaimana ketuhanan kita, kepercayaan kita yang harus mendalam. Ini perlu kita jaga, akidah kita. Mengenal siapa Nabi kita, mana kitab kita, ya. Ini perlu mendalam, yang perlu dijaga. Jangan sampai kita lari dari akidah kita. Ini yang perlu dijaga. Kemanapun kita terbang, tetap akidah kita bawa. Sehingga kita menjadi seorang muslim yang kokoh, kuat. Bagaimana caranya? Orang yang sudah menganggap dirinya berakidah tentu menerapkannya ke dalam bentuk ibadah. Mana itu ibadah? Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, ada ibadah muamalah. Nah, ibadah ini, ibadah wajib seperti kewajiban kita, sholat 5 waktu. Orang yang memiliki akidah atau keyakinan yang kuat tentu bisa dilihat dari ibadah. Maka ibadah perlu dijaga. Kemudian orang yang mengaplikasikan ibadahnya dalam kehidupan sosial, maka bisa dilihat bagaimana hubungannya kepada sesama manusia. Tidak ada gunanya kita sholat 5 waktu puasa, tapi hubungan kepada sama manusia tidak bagus. Berarti perlu diperhatikan kembali ibadahnya. Perlu diperhatikan kembali akidahnya. Kenapa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar dalam Al-Quran. Ada yang pernah dengar itu? Ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi muamalah kita baik, hubungan kepada sama manusia baik. Maka hifzuddin, menjaga agama. Kita percepat, nah ini waktu sudah mau habis. Yang kedua hifzun nafsi. Ya, apa itu hifzun nafsi? Menjaga diri, menjaga jiwa dengan cara menjaga kelestarian umat manusia di muka bumi. Maka kalau jiwa sudah dijaga, insya Allah hubungan kepada sesama umat, toleransi kepada sesama manusia akan tetap terjaga. Ini keharmonisan hubungan terhadap tetangga, keluarga, bahkan sampai terhadap yang lain akidah kita tetap kita jaga. Itu ada perintah dalam Al-Quran. Ini fikih yang bersumber dari dasar Al-Quran dan hadis, yaitu menjaga kelestarian umat. Yang ketiga, hifzul aklu, menjaga akal pikiran. Ya, tadi sudah ada yang sentuh, orang yang berpikir kritis, betul.
Menjaga agar pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Kita punya kepala untuk otak kita untuk berpikir. Nah, di dalamnya ada pikiran yang diberikan oleh Allah. Maka kepala, otak digunakan untuk berpikir. Akal itu untuk berpikir hal-hal yang baik. Itu yang kita jaga, nak. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama dengan menuntut ilmu. Orang yang sudah paham, cerdas menuntut ilmu, maka dia pasti cerdas dalam berpikir. Bisa membedakan mana yang baik, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram. Maka dia akan mampu memilah dan memilih apa yang terbaik buat dirinya, apa yang terbaik buat keluarganya, apa yang terbaik buat lingkungannya. Itulah orang yang senantiasa menjaga akalnya untuk berpikir dengan cara menuntut ilmu. Banyak orang yang melakukan dosa bisa saja karena dia tidak paham bahwa yang dilakukan itu adalah dosa karena kebodohan yang dia miliki. Nah, makanya perlu menuntut ilmu. Itu menjaga akal pikiran kita. Kedua, dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak akal pikiran. Artinya kalau sudah kita hilang akal, tentunya ada yang menyebabkan kita hilang akal. Seperti meminum minuman keras, konsumsi narkoba. Kalau kita sudah menjadi budak minuman keras, maka kita tidak mampu berpikir jernih lagi. Bahkan kita sudah berada dalam kendali alkohol, obat-obat terlarang, maka anak-anakku sekalian, haram hukumnya mendekati barang-barang tersebut. Maka perintah dalam agama, mari kita jaga akal pikiran kita dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak akal pikiran kita. Kemudian yang keempat, hifzun nasl, an-nasl, yaitu menjaga keturunan. Jadi tadi sudah ada yang sampaikan, bersikap santun, menjaga kehormatan. Dari diskusi tadi masuk. Betul itu kelompok 2 mengatakan tadi menjaga kehormatan. Ya ini di sini dia. Cuman apa itu menjaga kehormatan? Masuk pada definisi hifzun an-nasl. Bagaimana caranya? Dengan cara menghormati hubungan laki-laki dan perempuan melalui jalur apa? Iya, perkawinan atau pernikahan. Iya, harus resmi. Kasihan ya, kita sudah dilahirkan dengan cara yang baik, punya orang tua yang baik, dan kita juga harus menghormati itu, menjaga itu. Dan itu adalah akidah kita, keyakinan kita bahwa nikah itu adalah suatu kewajiban. Ya, tidak boleh berbuat yang hal-hal yang tidak manusiawi. Berhubungan itulah bedanya manusia dengan binatang atau hewan. Yang kedua, menjauhi diri dari perbuatan zina. Ini adalah sebuah konsekuensi. Kalau tidak melalui perkawinan, ya pasti dia akan berzina. Artinya orang berzina. Ada yang berzina karena tidak menikah. Ada memang juga yang berzina karena tidak mau menikah. Maka ini banyak terjadi di berita-berita ya, anak pelajar ya menikah usia dini ternyata akibat dari perbuatan zina. Nah, ini makanya jaga keturunan kita agar nanti lahir anak-anak yang memiliki orang tua yang sah menurut agama. Jadi mereka bagus kehidupannya. Banyak sekarang anak-anak terlantar karena tidak jelas siapa bapaknya. Ibunya kasihan tidak mampu membiayai anaknya karena tidak punya siapa sebenarnya keturunan yang jelas. Baik. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, itu tadi yang kelima, hifzul mal, yaitu menjaga harta benda. Bagaimana caranya? Yaitu mencari dengan jalan yang halal. Ya, carilah rezeki karena makanan itu akan menjadi darah daging bagi kita. Ya, jaga harta benda kita dengan cara yang baik, mencari dengan cara yang halal, ya berusaha, bekerja, banting tulang. Itu adalah pahala yang besar anak-anak sekalian. Jadi orang tua kita itu mencari rezeki yang halal untuk apa? Memberi makan kita, untuk kita bisa pergi sekolah. Maka kalau ada barang-barang yang haram masuk dalam tubuh kita, bisa saja itu yang menyebabkan kita malas belajar. Karena akan mempengaruhi pada psikologis anak. Ya. Kemudian mengeluarkan zakat. Bagi orang yang sudah mencari harta benda, banyak dia dapat, sudah kaya raya, ingat, masih ada jalan untuk menjaga harta. Bukan hanya dengan mencari satpam security, tidak.
itu adalah secara zahirnya saja. Tapi pada hakikatnya menurut agama menjaga harta benda dengan mengeluarkan zakat. Tentunya di dalam harta benda yang kita miliki ada hak-hak fakir miskin. Keluarkan zakatnya dan banyak-banyak bersedekah. Bersedekah dan zakat itu akan mensucikan harta kita. Bahkan akan menjadikan bahwa harta benda kita akan sebenarnya akan bertambah. Saya kira itu materi Al-Kuliah Al-Hamzah. Baik anak-anakku sekalian, saya akan memberikan tugas. Tugas ini adalah lanjutan dari anak-anakku yang didiskusikan tadi, yaitu dengan cara untuk tujuannya agar anak-anakku tambah yakin bahwa Al-Kuliah Al-Hamzah itu adalah memang betul perintah Allah. Sekarang semua kelompok tadi mencari dalil yang 5 itu. Satu dalil yang ditemukan nanti saya kasih nilai 20. 5 bagi 5 dalil saya kasih nilai 100. Jadi tergantung anak-anakku ya berapa dalil yang ditemukan. Kalau dalil tentang al-aklu ya berarti al-aklu saja dia dapat. Kemudian kalau ada dalil tentang hibzuddin maka itu kalau sempurna maka nilai 100. Tugasnya adalah anak-anakku mencari dalil tentang di dalam Al-Quran tentang 5 poin yang sudah disebutkan tadi. Apakah itu bisa? Boleh juga menurut hadis, boleh menurut pendapat ulama juga boleh. Terserah. Yang penting ada dalil anak-anakku sekalian. Silakan. Ada penilaian. Kemudian yang kedua, sebelum saya mengakhiri, silakan anak-anakku belajar dari gambar yang ada di bawah ini. Silakan perhatikan. Gambar apa kira-kira ini anak-anakku sekalian? Ya, di sini ini pakai baju sekolah semua ini. Ini baju putih-putih, ya putih abu. Ini anak sekolah. Kira-kira ini sedang apa ini anakku? Oh ya, berkelahi. Pintar. Berarti pernah berkelahi. Ya, pernah berkelahi ya. Jadi anak-anakku sekalian, apakah menurut pandangan anak-anakku bagus ini? Bagus. Kalau memang bagus, saya mau tanya, kenapa banyak dari antara kalian kaum belajar suka sekali tawuran? Kira-kira ini sudah diajarkan di sekolah atau tidak? Seperti di tidak. Lalu kenapa ini yang diterapkan? Anak muda, ya. Tidak pernah anak muda sebenarnya tidak pernah. Ini bukan sifat-sifat anak muda. Enggak. Tidak ada yang mengatakan sifat anak muda itu suka berkelahi. Ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa anak muda itu sikap berkelahi. Tidak ada. Hanya saja ini mampu mereka ikut dengan pengaruh lingkungan. Jadi lingkungannya, makanya anak-anakku sekalian perlu memperhatikan. Dapat kesimpulan bahwa ini akan meresahkan, ya, meresahkan, mengganggu aktivitas sosial. Ini coba lihat, perhatikan ini. Mobil nggak bisa lewat, kadang-kadang takut nanti jangan dilempar. Kasihan Pak Polisi. Sebenarnya Pak Polisi ini banyak yang mau dia urus, kemacetan di jalan sana. Tapi karena kita lagi di sini, polisinya lagi ke sini semua. Nah, di sini lagi kasihan. Ada yang cedera, terluka. Kasihan orang tua di rumah, pulang-pulang anaknya penuh luka. Oke. Bisa, saya minta anak-anakku mengambil kesimpulan. Yang itu tugas kedua dari gambar yang makna. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, lalu disilakan untuk membuka Al-Quran untuk uji baca tulis Al-Quran. Dibuka surah Luqman. Al-Luqman. Ya.
Sudah dapat? Belum. 21. Terus 21 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Silakan ditulis ayat 1 sampai dengan 4. Ada alat tulis? Saya lihat sibuk alat tulis. Ada.
Sudah. Oke, silakan ditunjukkan. Ya. Coba cari posisi yang baik. 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 Ya, bisa. Bisa nampak. Oke. Saya kira cukup untuk ya. Saya kira baik. Saya kira cukup untuk ujian komprehensifnya, dan mari kita akhiri dan komprehensif atas nama lalu Muhammad Fadli pada kesempatan ini. Demikian, dan kita tutup dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.